Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan PPT kami yang berjudul Jabariyah dan Qadariyah. Dan untuk anggota kelompok kami yaitu 1. Valentin, 2. Aini, 3. Aris, 4. Melina, 5. Saya sendiri Evi, 6. Hanung. Dan saya persilahkan untuk Saudari Hanung. A. Pengertian mengenai aliran secara etimologi dan terminologi. 1. Pengertian aliran Jabariyah. Secara etimologi atau bahasa, Jabariyah berasal dari kata jabara yang mengandung arti memaksa dan mengharuskan melakukan sesuatu. Sedangkan secara terminologi atau istilah, nama Jabariyah diartikan bahwa manusia dalam perbuatannya tidak memiliki inisiatif sedikitpun. Manusia dalam paham ini terikat bukan pada kehendak dan kemauan serta inisiatifnya sendiri, tetapi terikat pada kehendak mutlak Tuhan. Jadi aliran ini menganut paham bahwa manusia tidak mempunyai kemerdekaan dalam menentukan kehendak dan perbuatannya. Menurut paham ini, manusia tidak memiliki kodrat atau kemampuan dan irodat atau kemauan yang bebas, sehingga segala perbuatan manusia adalah semata-mata digerakkan oleh Tuhan. Sehingga segala perbuatan manusia telah ditentukan oleh qada dan qadar dari Allah. Ayat-ayat Al-Quran yang dapat membawa pada paham Jabariyah diantaranya Quran Surat Al-Hadid ayat 22 yang artinya tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. 2. Pengertian aliran Qadariyah. Secara etimologi atau bahasa, kata Qadariyah berasal dari kata kerja qadara yang berarti memutuskan. Selain itu, juga mengandung makna memiliki kekuatan atau kemampuan. Secara terminologi atau istilah, Qadariyah adalah kelompok orang yang menolak qadar atau ketetapan Tuhan, yakni kelompok yang tidak percaya adanya ketetapan Tuhan terhadap segala sesuatu atau segala urusan. Mereka menolak bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan segala urusan sebelum diciptakannya manusia. Sedangkan menurut Harun Nasution, berasal dari pengertian bahwa manusia memiliki kodrat atau kekuatan untuk melaksanakan kehendaknya, dan bukan berasal dari pengertian bahwa manusia terpaksa tunduk pada qadar atau kadar Tuhan. Ayat-ayat dalam Al-Quran yang dapat mendorong manusia pada paham Qadariyah diantaranya Quran Surat Al-Rod ayat 11 yang artinya sesungguhnya Allah tiada merubah keadaan suatu bangsa kecuali jika mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Sejarah lahirnya aliran Jabariyah dan Qadariyah. Yang pertama, aliran Jabariyah. Paham Jabariyah timbul bersamaan dengan Qadariyah. Daerah tempat timbulnya paham Jabariyah di Quraisyin, Persia. Paham ini dikenal sebagai pelopor teologi fatalis dalam Islam. Menurut Jabariyah, segala yang dialami manusia, baik masa lalu maupun masa depan, baik musibah atau keberuntungan, telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenai kemunculan paham Al-Jabr ini, para ahli sejarah pemikiran mengkaji melalui pendekatan geokultural bangsa Arab. Menurut Ahmad Amin, ia menggambarkan bahwa kehidupan bangsa Arab yang digunggung oleh gurun pasir Sahara memberikan pengaruh besar ke dalam cara hidup mereka. Ketergantungan mereka kepada alam membawanya pada sikap fatalistis. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sikap fatalistis merupakan fenomena umum bagi bangsa Arab tempo dahulu disebabkan faktor alam dan lingkungannya. Paham ini pertama kali diperkenalkan oleh Jabad bin Dirham, kemudian disebarkan oleh Jaham bin Sofwan dari Khurasan. Aliran Qadariyah. Menurut Ahmad Amin, ada ahli teologi yang mengatakan bahwa Qadariyah pertama kali dimunculkan oleh Ma'bad al-Jauhani dan Ghailan al-Dimashqir. Ma'bad adalah seorang tabi'in yang dapat dipercaya dan pernah berguru pada Hasan Basri. Ibnu Nabatah dalam kitab Syarh al-Uyun, seperti dikutip Ahmad Amin, memberi informasi lain bahwa yang pertama kali memunculkan paham Qadariyah adalah orang Irak yang semula beragama Kristen kemudian masuk Islam dan balik lagi ke agama Kristen. Dari orang inilah Ma'bad
Ma'bad dan Gailan mengambil faham ini. Orang Irak yang memperoleh informasi dari Al-Auza'i adalah Susan. Latar belakang timbulnya Qadariyah ini sebagai isyarat menentang kebijaksanaan politik Bani Umayyah yang dianggap kejam. Lahirnya paham Qadariyah dalam Islam dipengaruhi oleh paham bebas yang berkembang di kalangan pemeluk agama Masehi. Pemikiran antara aliran-aliran keislaman sebetulnya terletak pada penempatan porsi akal dan wahyu, mana yang lebih diprioritaskan dan mana yang lebih dikesampingkan. Pemikiran kaum Qadariyah lebih menempatkan akal pada porsi yang superior, sehingga mengesampingkan yang lainnya, termasuk takdir Allah. Kehendak akal menjadi jujukan utama manusia dalam melakukan kehendaknya, tidak sedikit pun terkait dengan ketentuan Allah SWT. Sedangkan aliran Jabariyah memiliki pemikiran yang terbalik dari pemikiran Qadariyah. Mereka cenderung menempatkan posisi akal pada kedudukan interior dan mendudukan teks pada posisi yang tinggi, bersandar secara mutlak pada ketentuan Allah. Manusia dianggap tidak memiliki kuasa sedikitpun dalam menentukan kehendaknya. Seluruh kehendak manusia ditentukan secara mutlak oleh kehendak Allah SWT. D. Sekte-sekte atau cabang aliran beserta pemikiran masing-masing sekte tersebut. Doktrin-doktrin Jabariyah. Pertama, manusia mengerjakan perbuatan dalam keadaan terpaksa. Yang kedua, alam Tuhan adalah makhluk. Yang ketiga, Tuhan tidak dapat dilihat di akhirat. Doktrin-doktrin aliran Qadariyah. Yang pertama, manusia memiliki kebebasan untuk menentukan tindakannya sendiri. Yang kedua, dalam memahami takdir aliran Qadariyah terlalu liberal. Yang ketiga, aliran Qadariyah mengukur keadilan Allah dengan barometer keadilan manusia. Yang keempat, paham ini tidak percaya jika ada takdir dari Allah. Sekte-sekte dalam aliran Jabariyah. A. Jabariyah ekstrim. Doktrin Jabariyah ekstrim adalah segala perbuatan manusia bukan merupakan perbuatan yang timbul dari kemauannya sendiri, tetapi perbuatan yang dipaksakan atas dirinya sendiri. B. Jabariyah moderat. Jabariyah moderat mengatakan bahwa Tuhan memang menciptakan perbuatan manusia, baik perbuatan jahat maupun perbuatan baik, tetapi manusia mempunyai bagian-bagian di dalamnya. Sekte-sekte dalam aliran Qadariyah. Yang pertama, ajaran Ma'bad al-Juhani. Perbuatan manusia diciptakan atas kehendaknya sendiri. Oleh karena itu, ia bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Tuhan sama sekali tidak ikut berperan dalam perbuatan manusia. 2. Ajaran Gailan al-Damashi. Manusia menentukan perbuatannya dengan kemauannya dan mampu berbuat baik dan buruk tanpa campur tangan Tuhan. Iman ialah mengetahui dan mengakui Allah dan Rasul-Nya, sedangkan amal perbuatan tidak mempengaruhi iman. Allah tidak memiliki sifat. Al-Quran itu makhluk. Iman adalah hak semua orang, bukan dominasi Quraisy. Asal cakap berpegang teguh pada Al-Quran dan Al-Sunnah. Relevansi dianutnya aliran tersebut di masa milenial. Pada masa milenial sekarang ini, paham Jabariyah dapat membawa manusia untuk berpikir bahwa manusia tidak mempunyai kebebasan dan kekuasaan apapun yang menyebabkan manusia menjadi diapatis, menjalani hidup dengan pesimis karena menganggap semua telah ditakdirkan sejak zaman azali. Manusia dalam pola pikirnya menganggap tidak ada gunanya berusaha karena manusia hanya terpaksa melakukan semua itu, sehingga membawa dampak kemalasan, tidak kreatif, dan menyerah serta pasrah kepada keadaan sebelum melakukan suatu usaha. Sementara pada paham Qadariyah saat ini dapat dilihat dari adanya ikhtiar dan prinsip yang berkeyakinan bahwa manusia memiliki kebebasan dalam menentukan jalan hidupnya sendiri, antara memilih yang baik atau buruk. Contoh, wujud dari ikhtiar tersebut adanya praktik ibadah keagamaan yang menerapkan protokol kesehatan selama masa pandemi COVID-19 sebagai ikhtiar atau usaha untuk menghindari penyakit tersebut.
Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.